Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya sebagai eh, mewakili aspek yang lainnya. Pada kesempatan kali ini aku mau membuat video tentang tutorial instalasi ataupun kita mau running program OpenCL untuk khusus untuk Windows. Jadi di sini buat teman-teman yang belum tahu, OpenCL itu sebenarnya kegunaannya untuk apa? Jadi kegunaannya itu sama seperti yang sebelumnya, untuk melakukan pemrograman paralel dengan menggunakan GPU. Jadi, tanpa lama-lama, langsung aja dimulai. Jadi di sini saya sudah buatkan markdown untuk apa namanya eh, tutorialnya untuk instalasinya. Jadi di sini markdownnya sudah terdiri dari program yang akan dijalankan, yaitu untuk C++-nya, untuk instalasi di Arch, Ubuntu, Windows, dan terakhir adalah macOS. Nah, saya nanti bakal aku selipin di apa namanya link di deskripsi ya. Jadi teman-teman bisa akses markdownnya untuk tutorial instalasinya. Jadi sebelum kita mulai, pertama-tama teman-teman harus sudah menginstal eh, driver graphic cardnya atau GPU dari teman-teman masing-masing. Nah, untuk mengetahui apa GPU teman-teman masing-masing, teman-teman langsung aja klik Windows R. Lalu kita di sini, atau misalnya kalau bingung, ketik aja run. Nah, di sini run, teman-teman ketik dxdiag. Setelah ketik dxdiag, maka akan menampilkan jendela ini, yang di mana untuk mengetahui apa namanya graphic cardnya di sini bisa masuk ke menu satu, menu display satu. Di sini bisa diterangkan adalah AMD Radeon TN Graphics untuk graphic card punya laptopku. Jadi AMD Radeon ini dia apa namanya integrated GPU ya untuk di laptopku. Sedangkan di laptopku ini ada GPU eksternalnya yaitu Nvidia GeForce RTX 2050. Nah, jadi di masing-masing laptop pasti dia berbeda, namun tidak menjadi suatu masalah yang besar. Jadi setelah mengetahui driver apa graphic cardnya, teman-teman bisa cari saja di Google untuk instalasi drivernya. Jadi misalnya cari aja driver GPU AMD Radeon gitu. Nanti juga bakal dikasih di sini. Tapi secara langsung saat kita beli laptop sih harusnya udah ada apa driver untuk graphic cardnya. Jadi kita lanjut ke step selanjutnya. Jadi yang pertama, hal yang perlu dipersiapkan selain menginstal driver graphic card atau GPU-nya, teman-teman harus sudah menginstal Git di laptop masing-masing. Jadi Git ini apa? Git ini dia kegunaannya untuk version control. Jadi nanti di pemrograman seperti software engineering biasanya bakal pakai Git ini. Jadi teman-teman kalau belum install bisa cari saja di Google misalnya di sini Git install for Windows. Nah, kita cari yang pertama ini. Ini menu pertama, nanti masuk ke halaman ini, teman-teman masuk ke Windows ini. Lalu teman-teman install yang ini, standalone installer ya. Nanti langkah selanjutnya diterus-teruskan saja. Nanti dia apa namanya, pasti dia terinstall sendirinya. Jadi teman-teman ikutin aja stepnya, next 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 aja. Lalu selanjutnya adalah teman-teman sudah menginstal Build Tools for Visual Studio 2026. Jadi linknya nanti aku sisipkan di deskripsi. Jadi untuk secara defaultnya, jadi di sini misalnya kita buka linknya, mana dia? Ini, di sini dia tampilannya seperti ini. Teman-teman scroll aja ke bawah sampai nemu ini All Downloads, cari Tools for Visual Studio, dan ini Build Tools for Visual Studio 2026. Lalu teman-teman download aja. Nanti kalau misalnya di download, dia akan muncul seperti ini, Visual Studio Setup.exe. Nah, jangan lupa kalau misalnya sudah diinstal, ini continue.
Kita tunggu aja teman-teman, ini mungkin sedikit makan waktu. Nah, di sini teman-teman centang yang desktop development with C++. Setelah itu, ini teman-teman ikutin aja defaultnya ini. Lalu nanti yang terakhir centang yang ini MSVC 143. Jadi kalau situ langsung saja diinstal dan oke. Selanjutnya adalah masuk ke cara installnya. Jadi di sini install vpackage dengan link ini. Jadi ini dia linknya. Jadi teman-teman untuk installation vpackage-nya hanya cukup melakukan step yang ini aja. Step pada step pertama, setup vpackage-nya. Jangan sampai yang ke sini ya. Jadi di sini ini kita misalkan copy saja. Nah, kalau misalkan teman-teman udah install Git, baru bisa menjalankan perintah ini. Kalau misalkan belum, pasti dia akan memunculkan error. Errornya itu kurang lebih seperti ini. Ini build main exe-nya ini diganti jadi Git. Kayak gitu, kurang lebih kayak gitu. Jadi caranya adalah kita masuk di PowerShell. Nah, PowerShell jadi instalasinya sih aman aja, di mana aja bebas. Yang penting jangan di Drive C karena di Drive C dia perlu administrator ya, izin administrator untuk menjalankannya. Jadi di sini ikutin aja untuk directory installation-nya. Misalnya di aku di C users HP. Jadi misalnya kalau masih bingung C mana ya users. Nah di sini kan ada HP sama public. Jangan pilih yang public, cari yang HP yang ada folder ini, download, desktop dan yang lain-lain lainnya. Nah misalnya sudah, teman-teman langsung aja paste ini apa namanya komennya, lalu teman-teman enter. Nanti dia bakal lakukan cloning untuk program dari vpackage-nya. Nah, setelah teman-teman install, maka teman-teman cukup jalankan komen cd. Jadi ini kita masuk ke apa namanya folder di VC package. Nah, misalkan sudah, dia bakal masuk ke directory VC package. Nah, selanjutnya teman-teman jalankan ini, komen ini. Nah, ini teman-teman wajib jalankan komen ini ya. Untuk supaya langkah selanjutnya itu biar dia tidak error. Jadi kalau misalnya belum dijalankan, misalnya kalau belum dijalankan, ntar, oke. Nah, nanti dia tidak munculkan ini, VC package.exe-nya, kalau misalnya belum dijalankan ya. Oh, untuk si package.pad-nya ini. Maka dari itu teman-teman perlu menjalankan ini. Jadi kayak kita merun gitu, atau running program ini. Nah, setelah itu, karena di sini aku udah instalasinya, maka kita langsung lanjut ke langkah selanjutnya. Nah, di sini create new environment variable for the vpackage by setting vpackage as the variable name dan directory to the VC package installation foldernya sebagai variable value-nya. Jadi, kita langsung aja klik Windows key untuk munculkan search ini. Teman cari aja environment. Nah, cari ini edit the system environment variable, kita klik. Di sini environment variable. Nah, di sini teman-teman bisa klik new aja. Variabel name ini kasih VC package. VC package. Lalu variable value-nya adalah directory dari ini. Nah, karena aku sudah, jadi teman-teman bisa klik OK aja. Kalau misalnya belum, kalau aku sudah, berarti aku cancel. Ataupun bisa juga teman-teman ini masuk ke sini edit. Di paling bawah kita buat baru. Nah, ini kita masukin directory VC package-nya. Seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, oke. Setelah itu kita masuk ke installation-nya. Jadi teman-teman perlu kembali ke PowerShell-nya. Setelah itu pastikan teman-teman sudah di directory installation VC package-nya. Jadi kalau misalnya belum, teman-teman kembali ke file manager. Sini kita cd ini, paste saja directory-nya. Pasti dia masuk ke directory tersebut. Oke, misalnya sudah, teman-teman langsung aja jalankan
ini PC package install OpenCL. Jadi dijalankan. Jadi dia komen ini bertugas untuk menjalankan visi package ini, lalu menginstal OpenCL dari visi package tersebut. Nah, seharusnya kalau teman-teman sudah menjalankan ini, Bootstrap dash visi package.bat, maka tidak terjadi error. Namun beberapa teman-teman waktu itu mencoba, dia banyak error di saat instalasi ini. Nah, hal itu terjadi karena teman-teman menjalankan yang ini, Bootstrap visi package.bat-nya. Nah, kalau misalkan sudah ini, teman-teman langsung enter. Kalau misalkan programnya sudah selesai, teman-teman jalankan ini, visi package integrate dan install. Di enter saja. Oke, setelah itu proses instalasi apa OpenCL-nya sudah selesai. Jadi saatnya kita masuk ke pemrogramannya. Nah, di sini untuk pemrogramannya biar tidak ribet, jadi teman-teman buat aja misalnya di C sini, misalnya buat folder baru, kayak misalnya aku udah buat di sini adalah OpenCL program. Ini buat folder baru lagi, misalnya tes1. Nah, di sini teman-teman buka folder ini di directory VS Code kalian. Nah, di sini teman-teman buat dua file ini, cmakelist.txt dan juga maincpp-nya. Yang isinya itu adalah ini dan ini. Jadi nanti untuk isinya sudah ada di Markdown ini ya. Jadi teman-teman tinggal ngikutin aja. Nah, misalnya kalau sudah diisi kedua file tersebut, selanjutnya adalah kita generate dan build kedua file tersebut. Jadi untuk generate dan build-nya, teman-teman pakai ini developer for shell for VS atau Visual Studio. Nah, setelah itu di sini pertama-tama teman-teman menjalankan cd path to your project. Jadi cd path to your project itu masuk ke file project kita. Jadi misalnya sini kita klik sini, teman-teman copy aja. Lalu teman-teman jalankan ini cd path to your project. Misalnya aku kasih contoh sini cd. Nah, ini sebagai for example. Oke, setelah itu, setelah masuk, harusnya dia seperti ini untuk depanannya. Setelah itu, teman-teman jalankan ini, yang kedua ini. Tinggal di copy paste aja ke for shell kalian. Jadi seperti ini, nanti ketika dijalankan dia bakal running program seperti ini. Set, sampai selesai. Dari sini. Setelah berhasil dijalankan, teman-teman lanjut ke yang ketiga. Oke, CMake build build. Ini tinggal copy aja, masukin ke sini. Oh, ini CMake build build. Sini dia bakal jalan, set, selesai. Nah, yang terakhir, teman-teman jalani ini, build debug the main exe. Ini aku salah ya. Jadi ini cuma ngejalanin file main exe di build ya. Jadi misalnya sini, build, habis itu debug, jalanin main exe-nya ini. Jadi dia itu fungsi untuk ngejalanin program yang udah kita buat. Kalau sudah dijalankan, nanti munculnya seperti ini. Ini adalah GPU yang ada di laptopku. Oke, kurang lebih untuk installation dan generate build untuk F1CL di Windows kurang lebih seperti itu langkah-langkahnya. Eh, aku aku tekankan lagi ke teman-teman. Jadi kalau misalnya masih ada yang error, tolong dikasih tahu ke PJ-nya biar nanti PJ-nya konfirmasi lagi ke aku, biar aku cari lagi solusinya untuk permasalahan dari teman-teman. Oke, nanti nanti bakal aku bantu sampai bisa. Oke, demikian ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya.